Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Market belakangnya pasti bagus banget nih bro, ceritanya nih. Aduh, gue jadi baru dateng. Iya dong, kan langsung ditodong nih. Betul. Update dong, kayak gimana yang ada yang terbaru ini? Sebenarnya antara bagus-bagus nggak bagus ya kita bilangnya. Aha. Masih kita kalau ngelihat apa yang greed index itu ya, fear and greed index kan masih fear ya. Oke. Lokasi dong, ininya. Kan karena masih sideways terus aja belakangannya. Aha. Ya sebenarnya sih begini sih ya. Kita ada 3 menu utama nih, Ari. Oke. Terkait dengan market lah ya, pergerakan market. Pertama, nggak lain nggak bukan nih. Isu ini udah berlangsung dari bulan November kemarin lah. Okay. Nggak lain nggak bukan bank sentralnya US. Again lah, dia lagi. Ya sebenarnya agak ngebosenin sih ya karena kita ngebahasnya dia lagi. Tapi ya kita harus terbuka lah ya sama kondisi market saat ini. Karena balik lagi cryptocurrency ini kan geraknya kan karena pergerakan ini kan makroekonomi. Yang mikro jarang banget impact ke mereka. Jadi mau nggak mau kita cerita ekonominya US itu satu. Kedua, kita ngomongin dari perang Ukraine sama Rusia. Oke. Itu lumayan impact juga. Ketiga, dari whale. Kemarin itu gue sempat unik ya, sempat baca, sempat ngintip Twitter ya. Kan gue sempat follow. Ada tuh beberapa kali transaksi nominalnya lumayan gede. 14 ribuan BTC lah. Around 500 juta ini ya USD. Itu sampai kurang lebih 6 kali. Nah, kita bahas satu-satu dulu lah ya. Jadi di minggu ini nih, dari terakhir kita podcast sekarang sampai terakhir minggu lalu sampai sekarang, kita bahas dari bank sentral US dulu lah ya. Di bulan sebenarnya dari akhir tahun lalu lah ya, dia kan sempat bilang mau naikin suku bunga, mau ngurangin racanya mereka, and so on. Dan kejadian di bulan Maret itu kan naik. Betul. Bunganya 25 poin BPS. Betul. Jadi bunganya itu lo bilang bulan Mei itu juga bakal naik lagi. Yes. Jadi kita sedikit ngerunut ke belakang dulu nih. Di bulan Maret itu 0,25 BPS. Dari tadinya zero bunga jadi 0,25%. Nah, itu bergerak tuh. Orang pada sell. Kemudian kemarin pas April ini nih, beberapa minggu lalu sempet meeting lagi mereka kan. Mereka mau naikin bunga sekitar 50 BPS. Jadi plus 0,5 poin. 0,5%. Dan yang terakhir yang waktu itu minggu lalu kita sempat mention ya. Orang bank sentral mereka kan mau ngurangin racanya mereka tuh sampai kurang lebih 95 miliar dolar. Ya ini impact 2 ini nggak cuma impact ke kripto sih. Kalau kita sempat baca-baca ya, baca-baca di investing.com gitu, kan banyak indeks tuh. Wah, indeksnya kan banyak yang kebakaran. Iya. Turun. Ya, jadi impact ke semua lah. Ya even gua pun sendiri ya selalu bilang kan cryptocurrency ini ya salah satu alat buat hedging. Yes, memang bener buat hedging, tapi kayaknya sih memang agak ngos-ngosan sih ya kalau karena ya balik lagi. Perbandingan kita kripto kan masih sama fiat currency nih. Betul. Jadi ya kalau kita ngelihatnya ke satu sisi doang, ya memang bagus dia hedging. Tapi kalau karena masih dibandingin sama fiat currency yang masih merajalela di sekarang ini ya, betul. Ya pasti market masih bakal ya beginilah. Ya. Makanya ketika The Fed naikin suku bunga kan akhirnya orang berpindah ke fiat semua. Yes, orang pikir ngapain gue masuk ke aset yang berisiko tinggi gitu kan. Ya, better gue cari yang stable aset. Maksudnya dalam artian ya udah gue masukin aja deposito. Ngapain jauh-jauh gue masuk kripto gitu kan. Betul. Yang dimana padahal dia tidak tahu enaknya kripto. Apalagi ikut yang trading ya. Waduh, cuan semua. Itu satu ya, maksudnya dari si bank sentral US ya. Iya. Selalu deh dari kebijakan mereka tuh nggak pernah ada yang bikin hati investor tuh tenang.
kebijakannya pasti begini nih. Dia sebenarnya kan dia mau bikin mata uang mereka itu juga tetap strong gitu kan. Kalau nggak begitu ya nanti kegusur kan gitu ceritanya. Sebenarnya serba salah juga sih, karena angka inflasi mereka kan udah tinggi-tingginya banget nih. Iya. Terakhir di bulan ini tuh udah 8,5%. Sebelumnya kan 7. Oke. Naik sekarang 8,5%. Wah, jangan sampai kayak negara namanya Sri Lanka ya kalau nggak salah 17% tuh. Nah, itu ya. Yang udah bangkrut tuh negara itu. Nah, itu kan yang makanya mereka mengantisipasi supaya jangan sampai ke arah sana kan. Ya makanya jadi serba susah juga. Bank sentralnya gak mau naikin, tapi di satu sisi inflasinya udah menggila. Ya, jadi kita sih mesti harus waspada lah ya, karena yang terakhir meetingnya itu kan mereka bilang mau naikin bunganya itu sampai akhir tahun nanti jadi 3,5%. Itu naik yang cukup signifikan. Jadi ya bisa kayak dua mata pisau lah ya. Di satu sisi ya merugikan, ya di satu sisi kalau misalnya kita bisa lihat bright side-nya ya kesempatan buat. Tapi gue punya satu pertanyaan ini nggak tahu ya menurut gimana gitu loh ya. Kalau kita bicara tentang kripto yang sekarang ini mostly kan dipengaruhi oleh wealth kebanyakan. Mostly ya. Ya, mostly wealth-nya yang memberikan impact yang cukup besar kan. Yes. Jadi ketika misalkan The Fed membuat sebuah kebijakan naikin suku bunga, berarti kan wealth ini kan cabut dong. Kemungkinan. Ya kan? Nah, kalau dia cabut berarti kan market kripto dump dong. Pasti. Ya kan? Tapi gue melihat kalau misalkan misalkan beberapa tahun ke depan ya, gue nggak tahu 5, 10, I don't know ya. Ketika yang mengadopsi kripto ini justru datang bukan dari West lagi, tapi dari orang-orang seperti kita yang ada di seluruh dunia yang bukan wealth gitu. Sehingga capital dari sebuah kripto itu kan naik gitu loh. Naik market cap-nya. Market cap, karena yang masuk tuh bukan wealth lagi. Tapi orang perorangan kayak kita. Perorangan, ya. Contoh gini, dari 2021 itu gue ada dapat data itu, di Berita juga ada kalau nggak salah, coba cek deh. Dia bilang gini, 2021 ke 2022, itu peningkatan orang yang masuk ke dunia kripto di Indonesia saja, itu 2 kali lipat bro. Cepet banget geraknya. Ya kan? Maksud gue gitu. Itu untuk Asia Indonesia juara 1 peningkatannya. Ya kalau untuk dunia lain ya mungkin kan maksud gue nih yang akhirnya yang akan berkuasa bukan lagi wealth, tapi banyak perorangan yang karena udah mulai banyak dengan tentang kripto, YouTube channel juga banyak bahas termasuk kita salah satunya dan sebagainya. Akhirnya kan mereka kan generasi terbaru ini kan banyak kan main ke situ. Betul. New generation kan main ke situ kan. Nah, waktu mereka main ke situ akhirnya market yang terbentuk itu kapitalnya besar berdasarkan memang kapasitas jumlah orang banyak. Bukan lagi dari satu orang yang dia investnya besar sekali. Ngaruh nggak sih ke depan begitu? Ya, balik lagi ya. Kalau kita ngomongin kalau sampai itu terjadi, what ya. happen dengan fiat gitu maksudnya? Gitu. Ya, kalau ngomongin itu terjadi ya otomatis ya kemungkinan fiat bakal ditinggalin. Oke. Karena kita melenceng sedikit ya. Kita karena lihat new generation sekarang begitu. Bahkan lu kalau nonton di YouTube mana ya, lupa gue. Istilahnya gini, kalau lu ketemu anak Jaksel ngomongnya itu kripto, NFT. Betul nggak? Yes, anak-anak yang super hype itu lah ya. Ya maksudnya itu kan kita nggak bisa pungkiri, itu kan new generation kan yang nggak usah jauh-jauh lah. Anak gue aja kalau nanti udah mulai gede itu pasti bicaranya udah bicara ke arah situ. Kan kalau dulu zaman kita usia segitu gue masih main kelereng bro. Anak zaman sekarang mainnya beda gadget. Beda zaman. Iya. Makanya gue bilang nanti ketika mereka naik, justru menurut gue mereka akan lebih banyak masuk ke dunia seperti ini dibandingkan kita. Artinya yang ini akan bertumbuh dengan sendiri sih, karena dunia teknologi bro. Bener. Paling melenceng sedikit ya. Kalau misalnya ditanya, kalau misalnya semua orang pindah ke kripto, apa yang terjadi dengan new fiat? Generation ya, yang new generation bukan ya all generation ya bukan. Ya kemungkinan ya fiat bisa jadi nggak laku. Kemungkinan loh ya. Tapi kan justru possibility itu menurut lu kalau dengan lihat begini ada nggak gitu? Kalau gua nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun lagi, I don't know. Yes, kalau nanya possibility pasti ada. Cuma ya itu yang lagi dicegah nih sama semua pemerintah kan. Iya. Makanya mereka berbondong-bondong bikin CBDC-nya mereka. Bahkan even kayak Bahama nih yang terakhir mereka kan. Tapi apakah benar gitu bisa digituin? Ya kita nggak tahu makanya. Kita nggak bisa baca masa depan lah ya. Cuma kalau ngelihat pergerakannya ya, tren pergerakan belakangan ini seperti ini, ya bukan hal yang nggak mungkin terjadi. Iya. Tapi gue menduga kayak ini loh, kayak waktu muncul awal pertama Gojek, Grab itu muncul, terus bersaing dengan ojek pangkalan,
itu kan ribut tuh. Ribut. Ya kan, itu sama kayak kripto sekarang dengan misalkan dengan fiat tuh ribut nih ceritanya. Benar. Ini masa-masa, isinya masa-masa Masa-masa banyak masih orang semakin dia ribut, semakin besar justru yang Pindah. diributkan itu. Yes. Kenapa? Karena semakin blow up. Gitu. Benar. Kayak nggak usah jauh-jauh lah. Dulu kita mungkin beberapa bulan yang lalu ya, 6 bulan lalu kita belum gitu kenal namanya NFT itu apa. Tapi sejak Gojali Gojali NFT itu muncul, Yes. orang jadi melek dengan namanya NFT itu, Boh. Bahkan dulu kan 6 bulan lalu NFT itu kayak gimana cara mainnya? Gue juga masih abu-abu. Tapi sejak Gojali Everyday itu muncul, langsung orang pada tahu tuh NFT itu seperti apa gitu. Terus semua orang banyak cari tahu. Betul. Nah, jadi justru semakin dia perang, makin up namanya. Makin orang jadi penasaran itu caranya gimana gitu loh. Terus mereka cari informasi, banyak channel, banyak YouTube yang kayak mengajari ini bla bla bla, ya kan? Akhirnya mereka akan masuk ke situ. Nah, kalau bicara soal pemerintah mau gini gitu, mau legalin atau segala macam, ya orang selalu punya cara untuk mencari celah. Kalau gue bilang, orang selalu cari celah supaya apa? Supaya bisa gitu loh. Situs yang diblokir, coba apa yang dilakukan sama orang lain? Pakai VPN, bro. Itu masuk gua. Iya, makanya kalau misalnya kita bilang trennya sekarang ya. Trennya sekarang banyak orang yang masuk ke sini, ya bukan hal yang gak mungkin ke depannya bisa jadi. Ya fiat currency bisa jadi nggak laku. I see begitu sih ya. Nah, kita bisa future ya. kita ngomong future ya. Ya, I don't know future-nya berapa panjang ya. Tapi intinya gue melihat ke situ sih. Nah itu dia, makanya hal-hal itu kan yang sebenarnya ditakutin sama pemerintah kan. Kalau kita mau lihat, hampir semua negara-negara gede bikin CBDC-nya mereka masing-masing. Dulu waktu ojek pangkalan mau muncul ojek online juga mereka takutin hal begitu. Iya. Makanya mereka minta pemerintah juga campur tangan dan segala macamnya. Tapi in the end konsumen yang memilih. Betul. Ya itu. Dan konsumen memilih online kan. Nah makanya, even pemerintah bikin CBDC, tapi kan udah ada dedengkotnya nih, ibaratnya. Gitu. Kayak kita bilangnya, pemerintah bisa nih bikin uang kertas, uang koin. Yang namanya emas, yang zaman dulunya jadi backupnya uang, masih tetap ada. Dan masih tetap dilirik gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Gambarannya ya, kalau kita ambil plottingnya ke sekarang, ya even pemerintah bikin CBDC, ya yang namanya Bitcoin, Ethereum, dan teman-temannya yang market cap-nya sangat besar, ya tetap laku, tetap bakal dilirik. Maksudnya tetap jadi emas, perak, dan komoditi lainnya gitu, dibanding CBDC-nya mereka. Iya. Saya kalau lihat new generation yang akan datang ya, kalau dulu banyak orang, lu masih ingat Krismon 98, mahasiswa tuh banyak banget yang sangat peduli, care dengan namanya politik dan sebagainya. Tapi mahasiswa zaman sekarang yang demo tuh udah makin dikit, kayak gitu, udah berkurang jauh, ya kan. Terus anak muda zaman sekarang lebih nggak peduli lagi tentang politik. Yang mereka peduli itu adalah games. Ya, apalagi ya pokoknya berhubungan dengan zamannya anak muda lah. They don't care about the politik lagi. Lu mau kayak gimana pun pemerintah, gua nggak peduli gitu. Lucunya ya kalau kita ngomongin ini ya, memang kelihatannya arahnya ke sana sih. Bahkan kalau boleh sedikit info, pernah denger gak? Opticsys itu bikin NFT di itu ya, apa namanya? Sandbox. Oke. Gila ya. Dia jadi kacamata aja masuk. Kalau nggak salah gue sempat baca beritanya, dia the first optical yang ya bikin itu virtual optik di sana katanya. Ya maksudnya bukan nggak mungkin orang-orang pada bakal beralih ke dunia digital ya. Makanya kayaknya bukan nggak mungkin, memang udah kayaknya ke situ sih. Arah trennya. Handphone aja kita udah pakai semuanya serba canggih, bro. Makanya kalau dilihat ya, pemerintah itu kan sebenarnya ya berusaha membuat regulasi, berusaha membatasin. Ya kalau dipikir kalau ngebatasin nggak mungkin, karena balik lagi satu-satunya jalan yang menurut gua tuh bakal yang menjadi mungkin tuh dilakukan adalah membuat fiatnya suatu negara menjadi kripto. CBDC, Central Bank Digital Currency-nya. Ya itu satu-satunya itu. Nggak ada pilihan betul. Lain. Kalau nggak ketinggalan, mau diilegalin nggak bisa. Ya, kripto ini satu-satunya nggak terbendung lah. Jadi stable coinnya dibikin dalam bentuk kripto. Iya, ya kayak USDT lah, terus IDRT lah. Ya dibikin situ. Nanti orang kalau mau transaksi ke koinnya, ya menggunakan stable coin ini untuk transaksi seperti USDT kan. Betul. Ya mau nggak mau akhirnya kayak gitu. Ya loh, ini sejak munculnya kripto ya. Itu banyak membunuh itu loh, industri loh.
Salah satunya yang sekarangnya ini ada temen gue yang lakuin. Lu tau nggak dulu kalau kita transfer uang ke luar negeri untuk keluarga atau untuk anak atau untuk apa, itu orang kan transfer pakai bank Swift kan? Swift. $25 sekian kalau nggak salah. Yes. Itunya kan. TT kadang juga sekarang. Jadi USDT bro, cuma $1. TRC 20. Kan dulu itu pakainya Swift. Kan terus sekarang ada TT istilahnya. Jadi tapi high cost bro. Yes, masih ada biaya. Iya kan. Lu kalau pakai TRC, lu secepat-cepatnya TRC cuma 1 menit 2 menit masuk. Nah itu dia. Terus juga kan kalau transaksi lewat perbankan maksimal 25.000. Di atas itu harus ada dokumen underlying. Betul. Kan. Ini nggak ada. Nggak ada, tinggal transfer. Ya ini jadi sebenarnya ya balik lagi ya kayak pisau mata dua. Di satu sisi memang memudahkan kita transaksi, semua. Ya. Di satu sisi ya juga dipergunakan untuk dunia gelap gitu kan. Yes. Ya tapi setiap kemajuan kan pasti ada sisi buruknya lah ya. Yalah. Tapi ya. Benefitnya kan di satu sisi kan juga banyak juga buat kita. Betul. Ya kita potong sedikit ya, karena kita harus update dulu sedikit tentang market. Oke. Ambil lagi. Seru jadinya ngomongin. Kita ngomongin tadi yang si The Fed ya. Kedua kita ngomong dari perang Ukraine sama Rusia. Oke. Di sini ada pemerintahannya ya, ngebikin kebijakan kalau lu mau beli kripto nggak boleh pakai mata uang lokal. Dan kalau mau beli pakai mata uang beli kripto ya, harus beli pakai mata uang asing dengan maksimal beli itu 3.000 per bulan. Kok dibatasnya begitu? Yes, ya sebenarnya di satu sisi. Tapi itu kan pasti hanya bisa berlaku untuk exchanger lokal mereka sendiri. Ya, kalau orang pakai exchanger luar nggak bisa. Tapi mungkin di satu sisi karena gini sih Kori, mereka kan lagi darurat perang ya. Ya. Maksudnya kalau namanya perang di satu negara ya, pasti kan namanya keuangannya pasti amburadul. Ya, betul. Berantakan. Betul. Jadi ya mereka mau gak mau menjaga neracanya mereka supaya jangan sampai jomplang. Kalau terlalu banyak transaksi yang keluar gitu buat beli kripto ya, lama-lama uang mereka kan ya pasti ekonominya goyang sih. Makanya ya bikin kebijakan gitu dan juga mungkin menghimbau lah ya. Maksudnya ya jangan sampai negara kita tuh ambiar gitu. Ya jadi ya kalau dilihat mungkin kalau masyarakatnya care. Ya, oke. Tapi kalau masyarakat don't care, yang penting selamatin diri sendiri bagaimana? Nah, jadi nggak bisa kan? Itu kita nggak tahu lah ya, bagaimana yang ada di benaknya masyarakatnya mereka. Iya. Cuma kalau dilihat mungkin, karena ini beritanya baru keluar sih, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu lah. Tapi kalau di runut-runut ya, sama kejadian sejak Rusia perang kemarin, sampai sekarang kan market kayak kurang bergairah ya. Iya. Maksudnya kayak gimana ya kita ngomongnya? Ya stagnan gitu di situ-situ aja, malah agak cenderung turun. Ya bisa jadi ya karena salah satunya ini juga sih. Karena kebayangkan satu negara yang lumayan lah ya, apalagi mereka habis terima donasi kripto kan banyak banget. Betul. Tiba-tiba bikin kebijakan begitu, ya kemungkinan sih lumayan berpengaruh. Tapi nggak tahu ya, kalau gue punya pemikiran tuh hanya orang-orang yang berjiwa nasionalisme yang akan melakukan begitu bro. Tapi kalau orang-orang yang misalnya orang yang pengen menyelamatin diri sendiri, nah itu susah sih. Susah, nggak bakal berpikir begitu. Betul. Dia bilang bodoh amat lah gitu loh, gue tinggal pindah citizen doang kan gitu. Nah itu dia. Dia punya duit, dia pindahin kan gitu, rata-rata seperti itu. Ya sebenarnya sih bukan cuma rakyatnya doang. Ada beberapa negara yang contoh ya yang kasus Sri Lanka itu kalau nggak salah, bukan ya, negara mana ya yang negaranya udah amburadul, presidennya kabur. Nah, gue pernah dengar, cuma lupa negara mana. Itu bukan rakyat doang, itu presidennya begitu. Mentalisnya, lu nasionalis lu di mana gitu kan gitu. Nah, maksudnya kayak gitu itu mungkin bicara tentang ya hanya orang-orang yang berpikir untuk patriot ya, nasionalisme, yang mereka tuh mati demi negara, oke. Tuh, tapi kan ada orang yang wah ngapain gue mati bodoh amat gitu kan. Jadi mending gue tinggal pindah negara, pindah citizen gitu, soalnya begitu ya. Tapi kayaknya kalau kita ngomongin di saat perang kayak gini, kayaknya untuk pindah ke satu citizen lain kan nggak segampang balik telapak tangan lah ya. Kalau lu have money, kan I think maksudnya sesuatu itu masih lebih gampang. Tapi kan kondisinya nggak semua orang dengan kondisi yang banyak uang gitu. Jadi kalau dibandingin mungkin ya perbandingannya yang kaum kaya dibanding sama yang menengah ke bawah kan masih mungkin. Kalau kita lihat keadaannya sekarang kan masih banyakan menengah ke bawah. Iya. Banyakan kaum middle class lah, middle sama low class dibanding yang kaum kaya ini kan. Ya jadi kalau dibilang
mau nggak sih pindah Citizen ya? Mungkin mau, mereka sih pasti mau lah. Ngapain? Ya, Gue hidup di zaman perang. Intinya sih dia nggak mau mati konyol mungkin begitu. Betul, atau nggak mau mati demi negara. Dia maunya hidup damai, maunya ini. Tapi ya kalau kita bilang ya bisa jadi ya. Salah satu kenapa marketnya jadi agak sedikit slow, ya bisa jadi karena kebijakan ini juga sih. Karena kan dibatasin. Ya either mereka bakal mau pindah negara atau misalnya mereka mau ngapain ya. Itu di luar keadaan lah ya, di luar kondisi. Cuma ya mungkin kemungkinan seperti itu sih. Yang gue coba menganalisa lah ya. Dugaan-dugaannya seperti itu. Ya di satu sisi. Kalau bulan Mei, menurut lu gimana? Bulan Mei ya? Kayaknya tinggal menghitung hari nih. Iya, kan udah tanggal 23 sekarang nih. Ya kita coba tunggu deh. Karena pas bulan Maret, pas The Fed naikin bunga 0,25 aja, market udah kocar-kacir. Apalagi ini nambah naik setengah lagi. Ya gak tau lah, kita berharap aja market tetap stabil. Tapi kalau misalnya memang marketnya turun, ya itu kesempatan buat kita juga kan. Baik lagi. Gitu aja. Makanya kadang kalau market turun ya dua mata pisau lah ya. Kalau misalnya ada orang celengan yang takut ya langsung exit. Tapi kalau yang bisa ngelihat ke depan ya pasti bakal jamin lebih banyak lagi. Ya kita coba cek deh. Wah, kalau gua pecahin celengan, bro. Pecahin. Celengan ayam dipecahin ya. Celengan pecahin langsung. Hajar gitu. Sama paling mau update yang Wales lah ya. Karena kemarin tuh gua melihat sedikit keunikan dari account-nya Wales Alert karena berkali-kali tuh. Ada terakhir itu ada sampai 6 kali deh. Transaksi itu 14.000 tuh pindah dari unknown wallet ke unknown wallet. Gila. Kan mereka cuma bisa di-tag unknown ke unknown kan. Nggak bisa di-tag siapa ke siapa. Kan memang nggak ada namanya yang kecuali kayak bosnya Terra kemarin bilang, gue mau nambah segini. Itu kan karena dia kasih pengumuman, bro. Yes. Tapi ini kalau yang ngasih pengumuman kita tahu Wales-nya dia gitu kan, yang menggerakkan market beberapa minggu yang lalu. Tapi kalau di minggu ini ada transaksi 14.700-an ya, round segitulah. Tapi berkali-kali, ada sekitar 6 kali apa. Nah, jadi ya market lumayan, kemarin kan sempat turun ya. Sempat turun, terus sempat ya sekarang sih lumayan sih udah recover lagi. Naik ke 42 something, drop lagi. Ya itu mungkin mereka juga ngambil momentum lah ya. Jadi saat koreksi naik ya mereka jual. Nah, balik lagi ya, yang tadi lu kan sempat mention, gimana nih kalau semua orang join ke kripto sehingga nggak ada lagi Wales? Possibility nggak sih? Nah, ini dia. Kita bilangnya gimana ya? Kripto itu kan mata uang ya. Semakin banyak yang adopsi, berarti semakin kuat. Ya, dan dia tidak perlu ada pengaturan dari satu pusat kan? Yes, kan decentralized. Ya, bisa jadi ya. Kalau ngomong tanpa Wales ya, tergantung siapa dibandingin ke siapa sih. Kalau misalnya kita bilang contoh US kebanding sama IDR, pasti kan ada orang yang megang US banyak. Betul. Ada yang transaksinya juga banyak banget kan, ngairin dari US ke IDR, dari IDR ke US. Ya buktinya maksudnya kita nggak segoyang itu gitu, karena implementasinya dari masing-masing currency kan kuat. Iya betul. Untuk kegiatan perdagangan masing-masing negara kan. IDR ya buat Indonesia, ya USD ya buat US, sama beberapa negara di perdagangan internasional kan transaksi pakai itu. Tapi kok buktinya miliaran loh, triliunan mungkin setiap hari kan bergerak terus kan uang muter. Tapi kok buktinya kayaknya nggak gimana ya, nggak sampai anjlok gitu kan? Iya itu maksud makanya itu karena yang masuk itu bukan dari Wales lagi. Tapi karena dari ya masyarakat yang betul, yang biasa, apalagi yang new generation ini yang menurut gua tuh. Nah, itu yang tadi gue mention. Ini kan mata uang. Semakin implementasinya semakin kuat, semakin banyak yang adopsi, semakin banyak yang make. Ya berarti mata uang itu makin kuat. Betul. Tinggal dibandingin aja siapa bandingin ke siapa. Kalau misalnya contoh kripto dibandingin sama fiat currency nih sekarang nih. Ya ini kan dua hal berbeda nih kan. Jadi kalau kita lihat ya, oh ya secara kita ngeliat harganya si Bitcoin sekian dolar, sekarang turun jadi sekian dolar karena kita masih bandingin sama ini. Tapi kalau misalnya ini udah nggak dilihat lagi karena implementasi, apalagi kan pairingnya kemana gitu jatuhnya. Yes, apalagi tapi kayak mereka akan pairing ke ngikutin jejaknya si Luna deh bro. Pairingnya ke BTC itu kayaknya. Bisa jadi ya, karena kan itu yang paling mbahnya. Iya, paling strong. Kayak Luna kan memang dia beli banyak BTC itu kan supaya istilahnya memberikan sebuah jaminan ke orang-orang yang beli feel confident untuk ambil koinnya mereka untuk mengimplementasikan. Ada BTC nih ceritanya nih. Betul. Nah,
Ya jadi apalagi ya, yang kemarin minggu lalu kan sempat gue mention si US kan bikin ini kan, bikin amendment tuh, yang ada 10 section. Ya poinnya sih memang mereka mau batasin, mau ikut join lah ya, mau ikut campur tangan. Di satu sisi juga mempermudah investor-investor korporasi, kayak bank, and so on yang sebelumnya di podcast sebelumnya kita bahas ya. Morgan Stanley, siapa dan teman-temannya, JP Morgan semua kan udah ikut tuh, udah mulai join ke sana. Yeah. Ya semakin banyak ya, apalagi semakin banyak institusi yang join, semakin kuat nih. Yeah. Kelihatannya peran Wales bisa jadi ya gak gitu pengaruh. Ya, kalau sekarang masih karena Tapi ya tadi kita bicara lebih lama lagi, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ketika mungkin balik lagi ya, ketika implementasinya banyak orang yang make nih, banyak orang yang adopsi dan banyak orang yang pakai buat transaksi. Masalahnya udah terbukti 2001 2022 itu udah peningkatan udah 100%. Gitu, udah 2 kali lipat pengguna kripto, user kripto itu tuh meningkat tajam dalam waktu selama 2001 2022 gitu loh. Nah, itu dia, makanya semakin banyak yang make ya. Ya pasti perkembangan pasti bakal ngelonjak terus nih. Iya. Bakal berkembang terus-terusan. Semakin banyak yang berkembang, semakin banyak yang make. Ya bisa jadi ya. Wales ya udah bisa jadi. Wales juga udah nggak gitu pengaruh. Saya kayak emas lah. Iya, iya. Terpengaruhnya karena siklus makroekonominya kita kan di dunia. Kebijakan apa dari bank sentral pas segala macem baru bergerak. Kebijakan ekonomi apa yang gimana baru bergerak gitu kan. Tapi ada orang yang misalnya jual 1 box mobil isinya emas kan nggak bergerak langsung turun kan. Iya. Ya pasti kayak gitulah, kurang lebih gambaran kasarnya ya. Sekarang karena masih tergolong baby born ya, baru newborn banget kan hitungannya kan, baru booming banget nih marketnya kripto. Lagi berantemnya sama fiat lah. Iya. Terus fiat juga nggak mau sampai kripto ini naik kan. Kalau naik fiat bisa nggak laku dan sebagainya. Yes, kurang lebih kayak gitulah. Jadi berarti bulan Mei ini ya karena juga The Fed juga mau naikin sampai 5 poin. Ya masih akan begini ya kondisinya ya. Nggak akan terlalu jauh naik turunnya. Kelihatannya ya. Malah kemungkinan bisa jadi turun sih. Karena terakhir kan di bulan Maret itu pas naik 0,25 poin aja, orang udah banyak yang ketar-ketir. Oke. Apalagi naik plus lagi 50 poin. Orang semakin deg-degan. Ya harapannya sih banyak orang deg-degan ya gak apa-apa. Banyak aja yang keluar. Kesempatan kita buat masuk. Iya. Ya, harapannya seperti itu. Ini mungkin buat aware aja ya, buat apa yang teman-teman sana yang di luar sana lah. Ya lagi trade. Mungkin bisa perhatikan masalah aware ini supaya mereka tuh jangan langsung hajar semua modal saat ini. Betul. Keep dulu, keep saving dulu. Bertahan lah, pelan-pelan lah. Jangan langsung all in ya. Iya. Jangan semua langsung all in, ya bertahap lah. Kita perhatiin karena kan sekarang ekonomi global kan lagi mabok nih, ibaratnya kan. Arahnya juga kebijakannya juga masih gak jelas. Inflasinya tinggi, bunganya rendah. Ibaratnya kita minjem duit tapi dikasih duit. Ya kurang lebih gitulah. Maksudnya ya kondisi ekonomi masih belum jelas lah ya. Arahnya kayak gimana. Jadi ya buat teman-teman di luar sana lah ya, yang mau satu pasti ya kayak biasa analisa dari sisi koinnya dulu. Koinnya sekuat apa? Dari sisi fundamentasi koinnya ya, dipakai buat project apa aja, implementasinya udah sejauh mana. Kayak let's say Doge kan. Dulunya nggak jelas, meme koin sekarang dipakai sama banyak orang. Betul. Diadopsi sama banyak chain bioskop dan and so on lah, banyak yang adopsi mereka kan. Kita bisa feel confident koin ini kuat. Ya di satu sisi juga ngelihat dari sisi luarnya kan, secara makroekonomi. I mean ya kebijakan fiskal global lah ya. Ya salah satunya yang bikin nggak pernah gagal lah, bikin kita ketar-ketir itu pasti bank sentral US. Sementara isunya dari sana sih yang masih kuat. Sip. Nanti kita lihat after lebaran lah. Betul. Udah mendekati lebaran. Tapi yang penting kita tetap feel confident lah ya. Karena banyak negara kan yang mulai ke sana. Iya. Terakhir itu kan Honduras kemarin. Terakhir itu ada Bahama. Mungkin lebih tepatnya gini. Ini kan udah mau lebaran. Lebih baik dana jangan semuanya kita masukin ke kripto. Nikmati aja dulu lebaran dengan dana, ya kan? Kalau ada punya sisa nanti setelah lebaran, nah baru kita lihat market nanti setelah Mei, gitu ya. Ini mana kita kasih jeda dulu dari liburan ya, lebaran. Ya liburan dulu lah, nggak usah pusing dulu. Bulan Mei ini pas naik bunga. Market juga begini-begini terus gitu. Pas bulan Mei kita lihat pas
ketok palu naik bunga 50%, cut neracanya 95 miliar dolar, kita lihat kemungkinan bakal turun. Siap. Oke. Tapi disclaimer on ya, menurut Oke. gue bakal turun. Oke. Siap. Paling sementara itu, Cory. Siap. Thank you. Thank you, bro. Ya. Welcome to CTC, a professional team for money.